Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda. Kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Kana Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillah arwahil ulama'il amilin wa masyayina fid din wa walidayil hadirin fi hadal musalla wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi bina'ihi wa ilal muallif hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabul fadilah, al-ulama wal asatidah, al-muhtaramun, ayyuhal huduril kiram. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang pengelolaan manajemen masjid. Mulai dari kebersihannya, keteraturannya, dan juga bagaimana cara mengisi aktivitas dan kegiatannya yang kita sebut dengan ta'mirul masjid. Yaitu baik secara hissi fisiknya bangunannya maupun secara maknawi, yaitu aktivitas dan kegiatannya. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, masih terkait dengan masalah masjid, yang pada umumnya akan menjelaskan tentang hukum non-muslim memasuki masjid. Yaitu hadis yang ke-102 pada syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyati min sawaril masjidi. Al hadis muttafaqun alaih. Yang artinya secara literal, secara harfiah adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Artinya hadis ini dari Abi Hurairah langsung beliau riwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ini jumlah du'aiyah, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin. Jadi Rasulullah SAW pernah mengutus. Jadi bahasa itu sama dengan arsalah. Jadi Rasulullah SAW mengutus pasukan khailan berkuda. Nah, jadi kuda itu bisa khail, bisa hison. Faja'at birajulin. Kemudian pasukan ini membawa, asal itu faja'at bi, mendatangkan, maksudnya membawa. Jadi pasukan ini membawa seorang laki-laki, maksudnya tawanan dalam peperangan itu. Farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Kemudian mereka, pasukan ini mengikat tawanan itu bisariyatin. Sariyah itu bentuk mufrad, namanya sawari. Pakai sin ya, bukan pakai shin. Kalau pakai shin lain lagi jalan kan. Syawari, jama dari syari kan. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah amudun min a'midah. Diikat di salah satu tiang
yang ada di masjid itu. Al-hadis muttafaqun alaih, ini istilah dalam ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis. Artinya hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua perawi hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Istilah lain untuk rawahu syaikhan atau rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Itu tiga istilah yang maknanya sama. Tentu selintas kita bisa menyimpulkan hadis itu bahwa non-muslim, tadi sawari kan musuh berarti kan, karena dalam peperangan itu boleh ditaruh di masjid. Maksudnya otomatis ya masuk masjid istilahnya begitu. Nah, taqaddama al-ma'na al-ijmali li hadis al-Mustawfa safha 186. Jadi hadis ini pernah dikaji, pernah disampaikan itu sebelumnya dalam konteks yang berbeda, yaitu pada halaman 176 kalau kita mau rujuk ke sana, ketika membahas tentang babul ghusli, yaitu tentang bab tentang mandi. Jadi salah satu mandi wajib itu di samping yang kita tahu semua, yaitu ketika orang masuk Islam. Nah, ketika orang masuk Islam itu dia wajib mandi. Nah, mandi sama seperti orang habis berhubungan suami istri misalnya, atau wanita habis haid atau nifas. Begitu juga orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, setelah dia tercemar fitrahnya, ketika dia masuk, nah, dia harus mandi. Ya, simbol untuk membersihkan dosa-dosa, kesalahan, kehilapan yang pernah dia lakukan ketika dia di luar Islam. Dan untung mereka itu ya semua dosanya dihapuskan. Nah, kalau dia mau kembali ke jalan yang lurus fitrahnya, yaitu Islam. Karena ketika dia lahir dia dalam keadaan Islam, cuma situasi, kondisi dan lingkungan yang membuat keislamannya tercemar oleh lingkungan, yaitu yang paling dominan lingkungan itu adalah orang tua. Sebagaimana kita semua hafal hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi semua manusia yang lahir dari siapapun dia, nggak ada istilah membawa dosa dari orang tuanya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya Islam. Tetapi karena manusia itu adalah makhluk mukallaf, beda dengan malaikat dan setan, memang udah dicap selalu taat di satu sisi malaikat dan selalu inkar di sisi lain setan. Nah, kita itu bisa seperti malaikat, bisa seperti setan. Nauzubillah min dzalik. Itulah uniknya manusia. Makanya diberikan dua kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu apa? Wahyu dan akal. Nah, maka dengan wahyu dan akal dia itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa mengantarkan dia kepada keselamatan dunia dan akhirat, mana yang bisa menyesatkan. Tinggal mau pilih yang mana. Wahadainahu najdain, ini surga, neraka, mau pilih yang mana? Terserah, tapi itu resikonya nanti ditanggung sendiri. Nah, itulah uniknya manusia. Nah, oleh karena itu maka ketika dia kembali ke fitrahnya setelah tercemar, setelah tersesat, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah. Nah, salah satu simbol supaya dosa-dosanya yang lebih diampuni adalah itu tuh, mandi karena masuk Islam. Nah, itu kita sudah bahas pada halaman 176 yang lalu. Nah, di situ disimpulkan bi munasabati masyru'iyati ghuslil kafir ila aslama. Itu disyariatkan, diundangkan, yaitu mandinya seorang kafir non muslim ketika dia masuk Islam. Nah, wa huna uida li munasabati jawazi rabtil kafir al asir bil masjid. Tapi dalam konteks ini kenapa diulang lagi nih hadis ini? Coba dalam satu hadis kan itu banyak masalah yang dikemukakan kan? Bukan hanya satu kasus saja, bukan hanya satu hukum saja. Banyak masalah. Begitu juga dalam satu ayat bisa berbagai masalah ada di situ. Nah, oleh karena itu dalam tafsir itu ada dua kategori. Ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i. Yang lagi ngetren sekarang tafsir maudhu'i.
Tafsir tahlili itu artinya tafsir yang menganalisis setiap ayat, surat secara detail, rinci, terus menerus urutannya. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kita kalau baca misalnya tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir yang lainnya, nah itu kebanyakan kita membacanya secara runtun dari awal sampai akhir. Yang kadang-kadang ya belum tentu selesai gitu kan. Jangankan tafsirnya, Al-Quran juga banyak kitab yang belum khatam gitu kan. Nah, iya. Nah, itu namanya tahlili. Jadi semua ayat dikaji, diteliti secara detail, apapun yang ada di dalam hukum itu. Nah, begitu kebanyakan kalau tafsir model yang yang lalu. Kalau sekarang nih, karena orang pada malas, waktunya kelamaan mengetahui tentang hukum Al-Quran, maka disusunlah tafsir yang disebut maudhu'i, tafsir tematik. Berdasarkan tema-tema, kita bicara masalah perempuan nih. Nah, maka bab penutupan Al-Quran nanti dikemukakan semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait tentang perempuan. Meskipun ayat itu berbagai masalah ada, tapi dia diambil hanya untuk stressing, penekanan tentang kasus tertentu yang terkait dengan topik itu. Maka disebut tafsirnya tafsir maudhu'i. Maka dikemukakan di situ ayat-ayat Al-Quran tentang topik tertentu, kemudian didukung dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian ditambah dengan kaul ulama. Nah, itu bagi orang sekarang itu gampang, sehingga dia bisa memahami Al-Quran secara tematik. Maka kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, ada Profesor Quraisy Shihab misalnya menyusun membumikan Al-Quran misalnya, itu tafsir tematik. Kalau di Arab juga banyak itu, karena memang berasal dari Al-Azhar. Itu kenapa? Supaya orang yang kurang waktu lah istilahnya untuk mengkaji Al-Quran secara detail, hukum-hukumnya, maka dia bisa merujuk pada itu, mencari topik apa. Nah, musyawarah misalnya, ta'awun misalnya, udah tinggal diklik saja, nah, maka muncul ayat-ayat dan hadis. Begitu juga di HP kita itu ada gitu kan. Nah, apapun kata yang kita tahu, kemudian kita ingin tahu masalahnya secara detail, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hal itu, ya tinggal diklik aja kata. Misalnya tadi saya cari misalnya tentang ini, Masjidil Haram misalnya. Kita klik Masjidil Haram, udah semua semua ayat yang ada kaitan dengan Masjidil Haram, nah, itu muncul. Seperti dalam kasus ini, misalnya dalam surat At-Taubah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidana hadza. Jadi orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah fala yaqrabu masjidil haram, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Mendekati aja nggak boleh, apalagi masuknya. Nah, ini kasus tertentu tentang Masjidil Haram, karena nanti ada kaitannya kan, Masjidil Haram yang nggak boleh aja, apa yang lain juga. Nah itu nanti ada ikhtilaf di situ. Kalau teks ayatnya dalam surat At-Taubah itu menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Najis itu maksudnya apa? Apa fisiknya? Apa akidahnya? Keyakinannya? Para ulama mayoritas menafsirkan yang dimaksud najasun itu adalah akidahnya, keyakinannya. Karena kalau najis, kalau dia pegang kita harus wudu dong. Wah, ya batal jadi najis gitu kan. Tapi anehnya ada orang Islam juga yang menyebutkan selain kelompoknya najis gitu kan. Nah, ini nauzubillah kan. Iya, kalau kita datang ke rumahnya, kita pulang di apa itu? Dipel, dilap itu dia punya duk, itu kebangetan. Orang yang kafir aja tadi ada yang mengatakan najisnya itu bukan fisiknya kan, tapi akidahnya. Ini orang Islam disebut najis gitu kan. Nah, itu kan kebangetan namanya kan. Nah, ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Nauzubillah min zalik. Nah, itu para jamaah sekalian, jadi dalam ayat tadi itu, jadi kalau nanti baca ini nggak dikaitkan dengan itu, timbul pertanyaan kan dalam ayat kan mengatakan innamal musyrikuna najasun fala taqrabu masjidal haram misalnya. Jadi najis itu maksudnya mayoritas ulama. Yang ada juga ijtima ulama yang sangat berhati-hati menafsirkan itu ya memang fisiknya najis gitu. Jangankan yang begitu, tadi ada aja orang Islam bilang najis. Nah, itu kebangetan gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, para jamaah sekalian, apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ini? Yang kita sebut dengan fiqhul hadis atau fiqhus sunnah menurut istilah Said Sabiq misalnya.
Pertama, jawazu rabtil asir bil masjidi wa in kana kafiran. Nah, tadi yang kita sebutkan, poin pertama adalah boleh hukumnya mengikat tawanan yang non muslim itu di masjid. Ditawan, diikat wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Kalau istilah halusnya non muslim gitu. Kadang-kadang kita nyebut kafir, dimarahin kadang kan. Kadang saking tolen lah, itu istilah Al-Quran. Gimana sih kita bicara Al-Quran, bukan bicara masa yang lain. Ya kafir, maksudnya non muslim. Kalau bahasa halusnya ghairul muslimin, ya siapa saja deh tuh. Nah, itu yang pertama. Jadi boleh hukumnya mengikat non muslim di masjid. Nah, kalau mengikat berarti kan di dalam masjid. Nah, itu yang disimpulkan. Yang kedua, jawazu dukhulil musyrik al masjid illal masjidil haram. Nah, itu dari surat At-Taubah itu. Iya, jadi boleh seorang musyrik non muslim tadi itu masuk ke masjid kecuali, nah ini istisna, exception, pengecualian. Berarti dia yang boleh itu hanya, yang tidak boleh hanya Masjidil Haram. Nah, baik Makkah maupun Madinah. Makanya kalau kita Makkah Madinah kan ada di di perbatasan itu mamnu'ud dukhul li ghairil muslimin. Nah, jadi mamnu karena tadi yaqrabu, jangankan masuk, deketin aja gitu. Makanya sekian meter udah sekian kilo udah nggak boleh masuk gitu. Baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, itu. Jadi boleh seorang musyrik itu masuk masjid atau non muslim tadi kecuali Masjidil Haram. Kalau itu nggak boleh, karena ayatnya tegas lagi kan, innamal musyrikuna najasun. Nah, qala Malik la yajuzu dukhuluhu illa lihajatin. Nah, di sini juga masih ada perdebatan mengenai kecuali Masjidil Haram itu. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan la yajuzu dukhulu illa lihajatin. Jadi nggak boleh masuk ke Masjidil Haram kecuali karena sangat penting, hal-hal yang tidak bisa dielakkan dia harus masuk misalnya. Wa qala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah yajuzu dukhuluhu bi idnil muslim sawa'un kana kitabiyan aw ghairihi illa al masjid Makkah. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah boleh seorang non muslim itu masuk ke masjid tetapi bi idnil muslim, dengan izin seorang muslim, baik dia non muslimnya kitabiyan, ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, am ghairihi, atau yang lain. Kalau kita ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu segala macam gitu kan. Nah, tetapi ada pengecualian menurut Imam Syafi'i juga sesuai dengan ayat tadi, illa masjidah Makkah, kecuali masjid Makkah, Masjidil Haram. Itu Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah yajuzu dukhulul kitabi mutlaqan duna ghairihi. Imam Abu Hanifah lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, beliau mengatakan boleh masuk ke masjid itu al-kitabi, mutlaqan, secara mutlak. Itu maksudnya kitabi tadi orang-orang penganut agama Yahudi dan Nasrani. Duna ghairihi. Yang lain nggak boleh, maksudnya kan agama ardi, yaitu Konghucu atau Hindu, Buddha. Menurut Imam Abu Hanifah mereka nggak boleh. Bima rawa Ahmad fi musnadihi, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bisanadin jayyidin, dengan sanad yang bagus, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu masjidana ba'da amina hadza musyrikun illa. Nah, ini yang menjadi dasar pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Illa ahlal ahdi wa khadamihim. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan, jadi tidak boleh masjid kami, maksudnya kaum muslimin, setelah aminah hadza, setelah tahun ini, maksudnya tahun penaklukan kota Mekah, setelah Rasulullah menguasai ke kota Mekah kembali, setelah beliau terusir dari kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, tahun ke-8 balik lagi kan, yang kita sebut Fathu Makkah. Dalam surat An-Nasr disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa
yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbika bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Itu ayat menjelaskan tentang Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah setelah tahun itu udah nggak boleh lagi masuk Masjidil Haram udah. Nah itu juga menjelaskan tadi surat At-Taubah. Nah jadi dalam hadis ini menurut Imam Ahmad itu tidak boleh masuk masjid kami, masjid kaum muslimin setelah tahun penaklukan kembali kota Mekah itu seorang musyrik pun nggak boleh kecuali ahlul ahdi, yaitu maksudnya Yahudi dan Nasrani, wa khadamihin dan pembantu mereka. Jadi pada umumnya pendapat tadi ya seperti mazhab Syafi'i itu tadi. Jadi tidak boleh masuk ke masjid sama sekali itu Masjidil Haram, Mekah maupun Madinah. Sedangkan yang lain dengan izin kaum muslimin boleh. Nah, itu bisa kita lihat misalnya implementasi dari pendapat itu kalau kita ke Mesir misalnya. Itu turis-turis kan di samping mereka mengunjungi Ahram yaitu Sphinx dan yang lain Sungai, tapi juga berkunjung masjid yang udah lebih dari 1000 tahun yaitu Masjidil Azhar kan. Mereka masuk gitu kan sebagai turis, ingin lihat bagaimana kemajuan pembangunan pada masa lalu 1000 tahun yang lalu. Begitu juga di Turki misalnya, Masjid Hagia Sophia, masjid biru misalnya, itu bukan hanya orang Islam yang datang ke sana, tapi juga non muslim pada datang, tapi dengan etika, dia harus pakai jubah, sendalnya dicopot atau pakai plastik gitu. Nah itu mengacu kepada pendapat itu. Nah, tentu di luar waktu sholat. Sama juga kita kalau ke Spanyol, saya pernah ke Spanyol, Masjid Cordoba itu kan masjid luar biasa, bagusnya gitu kan. Dan Masjid Madinah itu mencontoh teknologinya. Masjid Cordoba itu masjid luar biasa. Jadi kalau kita berkunjung ke Spanyol, ada Masjid Cordoba namanya. Itu sama seperti Masjid Umawi di Damaskus, saya juga pernah mengunjunginya. Itu Masjid Madinah itu ya hampir sama begitu, arsitekturnya gitu. Bagus sekali, maka orang-orang Eropa ya kagum gitu dengan kemajuan umat Islam pada saat itu. Demikian juga Masjid Al-Azhar yang sudah 1000 tahun, dan itu sebelumnya gitu kan. Kemudian juga di Maroko, di Tunis misalnya, itu banyak sekali masjid-masjid sejarah. Sehingga ini menjadi objek wisata gitu di luar waktu sholat tadi. Nah itu ada yang membolehkan tadi mengenai kunjungannya ke sana. Nah, para jamaah sekalian, kemudian hadis berikutnya, dikit lagi ya, baru satu, yaitu wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan yunshidu fil masjidi fala khaza ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alaih. Wa anhu, nah ini efisiensi bahasa, jadi nggak usah disebut lagi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, karena sudah mengisyaratkan referensinya, marja'nya kepada hadis sebelumnya. Jadi kalau kita bilang wa anhu, otomatis kita paham dari yang beliau juga, maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan yunshidu fil masjidi fala hadza ilaihi. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah melewati Hasan. Hasan ini maksudnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu terkenal adalah seorang pujangga, orang yang pintar nyusun puisi, syair, kalau bahasa kitanya syair, bukan syair. Kalau syair itu rambut, makanya rambutan disebut apa? Abu Syair, karena ada rambutnya. Kalau sekarang Abu Corona kan, karena corona begitu kan kelihatannya kan. Iya, jadi Abu Syair. Tapi kalau Abu Syair itu pelantun puisi-puisi yang kita sebut dengan asyair. Nah, Hasan bin Sabit ini terkenal sebelum Islam juga memang jago membuat puisi gitu. Jadi puisi-puisinya itu menukik gitu, baik mencela atau memuji. Nah, kalau orang dulu kan orang Arab begitu, yang namanya puisi itu menjadi senjata gitu. Maka sampai sekarang ada namanya yang kita kaji kalau dalam
kajian sastra itu al-mu'allaqatus sab'ah. Mu'allaqat itu yang dipajang, yang dicantumkan, yang ditempel. Jadi ada karya-karya ulama, bukan karya-karya pujangga dulu itu sebelum Islam, itu hebat-hebat sampai sekarang dikaji. Maka ketika masa misalnya musim haji, mereka melombakan itu, yang dapat juara itu ditempel di Ka'bah. Kalau sekarang kan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Nah dulu itu sebelum Islam, itu puisi-puisi yang menjadi juara dalam lomba seni, itu dipajang di situ, sehingga disebut mu'allaq. Jadi orang dari mana aja puisi yang datang ke situ tahu, wah ini karya siapa ini kan. Nah Hasan bin Sabit itu salah satu pujangga sebelum Islam dan juga setelah Islam. Nah tentu ketika dia masuk Islam, dia jadi pembela Rasulullah dengan puisi-puisinya yang memujinya dan juga menyerang musuh-musuhnya dengan bahasa puisi. Ya, kenapa? Karena orang pada saat itu jago-jago, pintar, paham puisi gitu. Jadi bukan hanya dengan orasi tapi juga dengan puisi. Nah, Hasan bin Sabit itu terkenal adalah seorang puisi. Nah, beliau itu yunshidu fil masjidi falahaza ilaihi. Jadi dia menyampaikan puisi-puisinya di masjid. Nah, menyampaikan puisinya di mana? Di masjid. Kalau kita qasidahan lah gitu kan ya. Qasidahan hadroh lah gitu. Jadi di masjid. Nah, ini tentu sudah nggak ada Rasulullah pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, ketika beliau lewat, ini kok ada seorang lagi baca puisi, baca qasidah di masjid gitu kan. Nah, maka falahaza ilaihi. Sayyidina Umar itu melihatnya, memperhatikan, mengamati Hasan bin Sabit itu. Falahaza ilaihi. Maka beliau berkomentar terhadap apa yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit itu. Maka kata karena dipelototin, dia juga takut juga kan, khalifah gitu kan, Hasan. Kemudian faqala, kata Hasan bin Sabit berargumen kepada Sayyidina Umar yang melototin beliau saja, lahaza ilaihi, melihat dengan perhatian yang mendalam. Maka kata beliau, qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kata Hasan bin Sabit, wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah, saya dulu pada zaman Rasulullah ya bacain qasidah ini gitu kan, unshidu fihi, saya lantunkan, saya sampaikan qasidah-qasidah ini, puisi-puisi ini, dan wa fihi man huwa khairun minka, pada saat itu ada orang yang jauh lebih baik dari kamu, kok nggak ngelarang saya gitu kan. Nah itu argumen logikanya. Ya pada waktu itu Rasulullah ada, beliau menyampaikan puisi-puisinya, Rasulullah nggak melarang. Nah itu namanya kalau dalam ilmu hadis ada hadis takriri. Jadi hadis itu kan ada 3 kategori. Ini sekalian ngingetin ilmu mustalah hadis saja. Jadi ada hadis kauli namanya, hadis amali, ada takriri. Bahkan dalam riwayat lain kata ada hammi gitu. Apa maksudnya? Hadis kauli itu ya sesuai dengan maknanya, ucapan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang berkata, yang bersabda itu siapa? Rasulullah langsung. Maka itu namanya hadis qauli atau sunnah qauliyah. Karena yang langsung yang bicara Rasul. Nah, hadis itu secara terminologi atau istilah bukan hanya yang diucapkan Nabi. Ma warada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammin. Jadi semua yang datang dari Nabi, baik ucapannya, perbuatannya, sikapnya, angan-angannya, itu juga masuk kategori hadis atau sunnah secara terminologi atau istilah. Kalau secara harfiah memang hadis namanya omongan kan. Nah itu yang harus dipahami. Makanya istilah hadis, kalau kita baca hadis kita tahu nih masuk kategori yang mana. Kalau qala Rasulullah SAW, itu berarti hadisnya apa? Qauli atau sunnah qauliyah. Kalau sami'tu Rasulullah SAW, berarti aku mendengar kan, mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Atau tadi Nabi ada, tapi beliau nggak berkomentar, berarti boleh, nggak memerintahkan, nggak melarang. Sama kasus ketika beliau datang ke sekelompok sahabatnya lagi pada nyantap daging biawak gitu kan, beliau datang nggak dilarang. Itu sahabatnya pada makan kebuli sama
biawak itu daging biawak. Dan beliau nggak bergabung juga, nggak makan juga. Itu artinya boleh gitu. Kalau Nabi ya nggak mungkin melihat sesuatu dibiarin aja gitu kan. Jadi nahi munkar ya pasti dilarang. Jadi kalau Nabi bersikap diam itu artinya boleh. Cuman beliau nggak suka gitu kan. Nah itu namanya hadis apa? Hadis takriri. Nah, kalau hadis hammi itu dalam riwayat lain, hammi itu cita-cita Nabi. Seperti dengan kasus misalnya puasa Asyura gitu kan. Nah, puasa Asyura gitu. Nah, kita kan biasanya puasa apa? Tasu'a gitu kan. Nah, ketika Nabi datang ke sana udah masuk tanggal 10, beliau disampaikan memerintahkan untuk puasa Asyura. Kemudian ada sahabat yang lah ini kan hari yang dimuliakan oleh orang ahli kitab gitu. Kok kita ngikutin? Udah kata Nabi nanti tahun depan kita puasa Tasu'a gitu kan. Ya berarti tahun depan ditambah, karena kalau tanggal 10 kan nggak bisa balik lagi kan. Nanti tahun depan lah kita puasa Tasu'a. Maka sunnah puasa Asyura itu tanggal 9, tanggal 10. Bukan tanggal 1, kalau kita tanggal 1 gitu kan. Tanggal 1 ada juga karena itu salah satu bulan yang dimuliakan. Kata yang spesifik itu Tasu'a dan Asyura gitu kan. Kalau kita kan wah ini tanggal 1 Muharram gitu kan. Tahun baru puasa. Ya kalau puasa Asyurul Hurum itu memang dianjurkan. Tapi ada yang lebih spesifik yang dianjurkan Tasu'a dan Asyura. Sama kalau Idul Adha ada namanya apa? Hari yang kuat itu adalah hari Arafah kan tanggal 9. Kemudian ditambah hari Tarwiyah kan. Nah, jadi tarwiyahnya. Sedangkan yang paling kuatnya itu ada hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah dan begitu seterusnya. Nah, jadi kata beliau pada saat itu ada orang yang lebih mulia dari kamu, wahai khalifah. Itu Rasulullah SAW. Beliau kok nggak melarang saya, diam aja gitu kan. Nah itu artinya boleh. Nah tapi ada catatan, jangan berlebihan. Nanti kita lihat sarahnya nih. Nah, ini. Jadi asy-syi'ru kalamun mauzun qasdan. Yang dimaksud puisi itu dan yang kita sebut dengan syair itulah kalam, ucapan yang ada nadanya gitu. Ya, ada mauzun, faulun, mafaulun, faulun, mafailun. Itu kalau yang belajar sastra pasti belajar namanya ilmu al-arud wal qafiyah. Jadi bukan sembarangan itu orang bikin puisi kan. Nah, ada aturannya namanya ilmu arud wal ilmu al-qafiyah, bukan qafiyah ini. Nah, jadi itu yang ujungnya sama, kosakatanya sama. Itu namanya ilmunya ilmu al-arud wal qafiyah. Nah, kalau di sastra itu ada dipelajarin. Jadi wa huwa in istamal ala sana ala Allahi aw madi Rasulillah aw dhubbi an syariatihi min kulli ma fihi gharadun sahih fa huwa hasanun wa yajuz. Nah, ini catatannya. Penjelasan. Jadi puisi itu ada ungkapan, ucapan yang indah karena ada aturan-aturan arud dan qafiyahnya, faulun mafaulun tadi yang meliputi di dalamnya asana, pujian kepada Allah atau memuji baginda Rasul atau mengajak orang untuk mengamalkan syariah. Min kulli ma fi min gharadun sahih. Nah, tujuannya isi dari puisi itu adalah tujuannya bagus. Bukan lagu-lagu cinta disetel di masjid. Jangan sampai karena ini bahasa Arab, wah ini di masjid asik nih mau dengerin pengajian. Al-hubbu sukaro. Wah, kan enak tuh ya. Bapak itu cinta kan? Cinta itu bisa memabukkan orang. Wah. Nah, jadi harus dilihat dulu lagunya apa gitu kan. Jangan lagu-lagu yang penting Arab tapi nanti isinya malah porno gitu kan. Jadi harus pahami dulu jangan Arabnya, jangan asal Arabnya, asal qasidahnya atau Arabnya. Fahuwa hasan. Tapi kalau tujuannya bagus itu yang dibolehkan oleh Nabi. Yang Nabi nggak larang tuh Sayyidina Hasan bin Sabit karena isinya tentang memuji Allah, menyanjung baginda Rasulullah, mengajak orang untuk komit dan istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Jadi insyadu fil masjid itu yang boleh didengungkan, disampaikan di masjid. Wa amma, nah ini sebaliknya. Wa amma in istama'la dhammin aw munasarati bid'atin aw haddi ala maksiatin kana qabihan ka syi'ril jahiliyyati wa ahlil batalati wa bihadza yajma'u bainal
hadisin nahyi an isyadi syi'ri fil masjid wa hadisi ibahatihi. Tapi kalau kemudian ungkapan dari puisi itu mengandung celaan, mendukung bid'ah, mendukung kesyirikan, kekafiran, mengajak orang berbuat maksiat, maka itu kana qabihan, merupakan sesuatu yang jelek, nggak boleh. Seperti puisi-puisi jahiliyah modern atau jahiliyah dulu, kan banyak lagu-lagu yang mengajak orang melakukan kemaksiatan, melakukan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan tentang dua hal tadi, yaitu yang dibolehkan, yang dilarang. Kesimpulannya para jamaah sekalian, fikih hadisnya pertama jawazu, bukan saja zawaj, jawaz. Nah, makanya jangan salah sebut jawaz apa zawaj itu kan, itu bisa boleh bisa kawin nantinya kan. Kalau jimnya diganti dengan zai berarti nikah kan, akdu zawaj. Tapi kalau pakai jim jawaz. Kalau kita kan sama aja tuh, mau jim, mau zai, mau za, mau zo gitu sama aja. Jadi beda. Jawaz itu artinya boleh, tapi kalau zawaj, nah ini ketua kita ini jawaz apa zawaz? Nah, asal jangan zawaj aja. Boleh sih kalau ada. Iya. Jadi boleh melantunkan puisi di masjid, tapi limaslahati wa'zin wa tazkir. Jadi boleh melantunkan puisi-puisi, qasidah-qasidah di masjid selagi untuk kemaslahatan, nasihat ataupun tazkir, mengingatkan orang. Itu catatannya, syaratnya. Yang kedua, al-ihtijaj bi taqriri sallallahu alaihi wasallam id la yukirru illa masyru'an. Berargumen kepada takrir Nabi tadi. Sikap Nabi itu dijadikan dalil. Nabi nggak berkata boleh baca puisi di masjid, jangan puasa puisi di masjid, atau beliau mengusir Hasan bin Sabit, tapi sikapnya aja, beliau diamin aja. Nah, itu menjadi argumen, menjadi dalil yang kita sebut tadi hadis takriri. Nah, iz la yuqirru illa masyru'an, karena nggak mungkin Nabi itu menetapkan sesuatu, membiarkan sesuatu kecuali kalau itu masyru'. Masyru' itu ini dibolehkan, ya juz, yaitu jawaz ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-hassu ala difa'i anil Islam wa raddi ala a'da'ihi syi'ran aw natharan li'anna dzalika minal jihad. Nah, jadi mendorong, mengajak orang untuk ad-difa' anil Islam, defense, mempertahankan Islam. Itu dianjurkan. Al-hassu namanya mendorong atau mengajukan. Dan untuk apa lagi? Waraddi ala a'da'ihi, untuk menangkal, melawan musuh-musuh Islam. Nah, itu bisa dilakukan baik dengan puisi, puisi atau syair, atau dengan nasar, prosa, agitasi, ucapan-ucapan yang bisa mendorong untuk melakukan kebaikan, mencegah kemunkaran. Nah, li'anna dzalika minal jihad. Jadi apa yang diucapkan oleh pujangga-pujangga yang mendukung Islam, menganjurkan ajaran agama Islam dan lainnya, itu merupakan jihad. Kalau dangdut ada Uma Irama gitu, tapi masih campur baur kan. Ya, tapi banyak dia lagunya mengandung dakwah gitu kan. Nah, mengandung dakwah. Puisi juga begitu gitu. Ada siapa namanya pujangga kita yang ya lagu puisi selalu tentang mempertahankan Islam gitu. Nah, itu. Dan itu juga bagian dari jihad. Jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang dengan senjata, tapi juga memperjuangkan Islam dengan puisi, dengan prosa. Yang terakhir, para jamaah sekalian, jawazu raddil mafdul alal fadil. Jadi boleh menolak orang yang mafdul dengan yang fadil. Nah, ini juga istilah. Yang fadil itu yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Yang mafdul maksudnya di bawah beliau, yaitu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dibantahkan oleh Rasulullah dengan apa yang disampaikan, dialami oleh Sayyidina Hasan. Boleh. Karena Rasulullah aja nggak larang, maka Sayyidina Umar melarang. Nah, maka diutamakan tentunya, jadikan dalil, yaitu baginda Rasulullah. Karena beliau fadil, sedangkan Sayyidina Umar adalah al-mafdul, sama dengan rojih dan marjuh kalau dalam istilah fikih. Nah, inilah para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita dapat memahami. Nah, termasuk tadi masalah puisi yang terakhir, kita juga sering baca apa? Qasidah, hadroh. Tapi jangan berlebihan, kadang-kadang maulidnya secuil, hadrohnya seabrek. Apa kita gak ngapa-ngapain kan? Duduk aja begitu. Coba kalau yang ceramah terus baca Quran, ya boleh, tapi jangan berlebihan. Ini dominasi kita kan. Ini namanya introspeksi diri kan? Boleh nggak begitu? Boleh.
Jadi kan sekarang trennya begitu anak-anak muda kan, senangnya hadroh, qasidah, sehingga kalau maulid ya itu aja dibaca, apa 1 jam. Nanti ceramahnya, nah saya cuma setengah jam gitu kan. Nah jadi ya proporsional lah gitu kan. Mana yang untuk ini, mana yang untuk ini. Karena intinya itu untuk menarik anak muda aja kan. Ya, jadi jangan justru itu dikemukakan, tapi yang intinya dari acara itu kita lupa gitu kan. Nah kita harus berani mengintrospek diri. Jadi diarahkanlah tuh anak-anak muda gitu kan. Jadi porsinya ya harus balance, harus seimbang gitu kan. Ya kalau bisa dikurangi, karena intinya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah gitu kan. Kalau itu kita ngerti juga kagak gitu kan. Iya. Iya. Jadi saya kira itu ini mohon maaf yang ngoreksi pada diri saya juga dan kita semua. Jadi secara proporsional lah yang baik. Ya boleh tadi kan. Nah, yang penting juga diseleksi, jangan lagu-lagu modern dimasukin ke situ, taunya tentang cinta gitu kan. Ya kalau qasidah yang ada di bab janji segala macam, nah itu bagus semua gitu kan. Karena memang udah pilihan gitu. Tapi jangan nyebrang kemana-mana. Kita nggak tahu artinya, nanti taunya tentang cinta, tentang minum keras, tentang segala macam gitu kan. Nah itu, saya kira itu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat pahami dan kita bisa amalkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabin azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa saharna ma'a daulal jibala yusabbihna wa kunna fa'ilin. Sallallahu azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Muladi MA. Kita doakan agar selalu sehat walafiat. Karena seorang dokter jarang, tapi alhamdulillah pada hari ini hadir bersama kita menerangkan ilmu pengetahuan di dalam keterangan hadis-hadis yang begitu indah dan tepat bagi kita umat muslim. Yang juga kita hormati, kami sampaikan Presiden Porsila. Apa itu presiden? Biasanya presiden ada di depan, namanya pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Presiden Porsila itu siapa namanya? Siapa namanya? Masih belum banyak yang kenal, Ustaz. Padahal dari awal berdirinya Porsila, presiden kita ini sudah tampil di depan. Namanya siapa? Namanya siapa? Tuh kan, nggak mau nyebut. Padahal nyebut seorang nama guru adalah ibadah dan mengandung nilai pahala agama pahala. Ya kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Jawad Abdul Hayy selaku pembimbing kita setiap hari Sabtu, pemimpin Porsila. Kita doakan agar selalu bisa memberikan nasihat yang berharga bagi kita. Dan yang kita hormati guru kita Haji Muhammad Isa, juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Zayadi, juga Al-Mukarram Ustaz Haji Sarwani, juga Al-Mukarram Ustaz Haji Nursidi, dan juga guru-guru kita yang lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu. Namun insya Allah guru-guru kita ini pagi hari ini selalu mendapat kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati seluruh pengurus mushola masjid yang tergabung dalam Porsila, yang beberapa hadirin jamaah yang tak tidak sebutkan namun satu persatu, namun insya Allah pagi hari ini kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sama-sama mendengarkan ilmu pengetahuan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, diiringi dengan turunnya hujan, sama-sama kita diberikan kekuatan oleh Allah memasuki mushola An-Nur ini. Maka terima kasih kepada pengurus mushola An-Nur dan juga pengurus beserta jamaah-jamaahnya, kami bisa hadir di sini. Inti dari pertemuan pagi hari Sabtu, kita hari Minggu sama-sama kita mendengarkan ilmu tentang yang disampaikan oleh kita. Sebagaimana
Di dalam Al-Quran suratul Anbiya 76 tadi, 78 tadi adalah agar kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahamnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kenapa? Karena kita duduk di masjid ini, di musola ini, kalau kita nggak diberikan paham, diterangkan oleh guru kita, apa yang kita ambil hikmahnya? Maka saya tidak perlu banyak kalam. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan tentang ilmu oleh guru kita. Nggak pantas kalau saya ngomong banyak. Kenapa? Karena baru saya juga untuk ngaji. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di musola ini, diterangkan pengetahuan pelajaran oleh guru kita bisa mengambil ilmunya, mengambil hikmahnya melalui pemahaman seperti pemahaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kenapa? Karena pemahaman ini hakikatnya adalah Allah yang memberikan kepada kita. Mudah-mudahan pemahaman dari penerangan guru kita tadi kita ambil hikmahnya dan kita jadikan satu pelajaran yang pada akhirnya kita menjadi orang yang bahagia. Fahamnaha Sulaiman wa kunna ataina hukma wa ilmu, karena ilmu ini yang memberikan juga hidayah adalah Allah. Tapi kita tinggal sebagai manusia, maukah kita mengikuti pengajian ini? Mudah-mudahan pengajian ini yang disampaikan oleh guru kita tadi agar diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berjalan, karena ini adalah salah satu sarana menimba ilmu yang ini merupakan amalan yang terus-menerus mengalir sampai kita pulang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita perkuat diri kita karena dengan pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh guru kita sebagai ilmu pengetahuan kita untuk mencari kebahagiaan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dapat kita terima, dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman dan ilmu, sehingga hikmah di dalam kehidupan kita ini benar-benar mendapat petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertanam keimanan di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka kita perkuat dengan pengajian yang setiap satu diterangkan ilmu oleh guru kita bisa terangkan pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, dan lebih khusus lingkungan juga. Hadirin jamaah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan doa itulah sama-sama yang diajarkan oleh guru saya, orang tua saya, dengan pemahaman yang disampaikan melalui Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, kita bisa mengambil hikmah pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keridhaan ya Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini benar-benar dicatat menjadi nilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali saya ngomong, banyak yang belum kenal dengan saya Hadi Rojali, tinggal di Gang Pertiga, punya namanya Majlis Taklim Al-Zikriyah. Orang-orang masjid musola tapi Majlis Taklim Al-Zikriyah. Juga beliau ada yang nanya, kenapa Majlis Taklim ikut ngaji? Lah, Majlis Taklim kan sarana ibadah juga, nggak apa-apa. Yang jelas apa? Yang jelas mudah-mudahan kita semakin luas apa hubungan kekeluargaan kita, persaudaraan kita melalui wadah Porsila ini. Maka dengan kata lain, kami ucapkan kepada guru kami Ustaz Kiai Abdul Khair selalu sehat walafiat, sehingga terus pelaksanaan ibadah melalui Porsila ini pengajian tiap satu berjalan dengan baik dan lancar. Maka mari sama-sama coba-coba sekali lagi, mudah-mudahan Porsila yang punya niat begitu bagus dan begitu indah dapat terwujud dengan kebersamaan kita bersama pengurus masjid dan musola serta majlis taklim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf saya ngomong barangkali, mohon kiranya nanti dikasih tahu kalau memang ngomong yang nggak bagus atau agak sedikit bingung, canggung dan sebagainya, karena saya nggak pantas ngomong di depan guru saya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.